Shalom Mamang Yang. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum ibadah dimulai, alangkah bagusnya kita semua memakai masker. Yang kedua, mohon kita menjaga jarak. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan Allah, sumber
Mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu kita di pagi hari ini, yaitu di titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari Tuhan lamanya menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami sudah susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
hari ini, yaitu diambil dari 1 Korintus pasal yang 13, mulai dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Kita baca secara responsoria. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu tanggal 30 Januari 2022, Minggu yang keempat setelah Epifanias, dengan tema dipanggil untuk mengasihi. Angka Romawi 1, ayat-ayat yang dibacakan pada minggu ini dapat kita lihat di Warta Jemaat. Angka Romawi 2, Nats untuk hari Minggu ini yang akan datang dapat dilihat di Warta Jemaat. Angka Romawi 3, titik nomor ragam. Nomor 1, rapot huriah. Pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022, gereja kita HKBP Jambi 1 akan melaksanakan rapat huriah untuk membahas dan menetapkan program kerja Dewan serta seksi-seksi dan anggaran huriah tahun 2022 yang akan diikuti oleh semua perhalado partohonan, utusan-utusan dari setiap seksi, utusan-utusan anggota jemaat dari setiap WIB, masuk pukul 10 WIB sampai selesai, bertempat di lantai dasar gereja. Pada semua perhalado partohonan,
utusan-utusan dari setiap seksi, dan utusan-utusan anggota jemaat dari setiap week yang telah menerima undangan agar dapat mengikuti rapat huria tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Nomor 2, kebaktian week pukul 18 WIB. Kebaktian week pukul 18 WIB yang telah diistirahatkan selama ini sesuai dengan hasil keputusan sermon Parhalado pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022. Nomor 3, ibadah sekolah minggu. Hasil keputusan sermon Parhalado pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, ibadah sekolah minggu di gereja kita yang selama ini dilaksanakan secara virtual atau dalam bentuk rekaman. Mulai pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 akan dilaksanakan kembali di setiap week. Seperti yang biasa dilaksanakan sebelum adanya pandemi COVID-19, kecuali ibadah sekolah minggu pada pukul 10.30 WIB di gereja belum dilaksanakan sampai dengan adanya pemberitahuan selanjutnya. Nomor 4, kebaktian pertangyangan week pembukaan di gereja. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian pertangyangan week pembukaan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022. Masuk pukul 19 WIB, bertempat di gereja kita HKBP Jambi 1. Dan hasil keputusan sermon Parhalado pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 untuk tahun 2022 ini, gereja kita akan melaksanakan pertangyangan week dan masing-masing week setiap week hari Selasa dan hari Rabu. Seperti yang biasa dilaksanakan sebelum adanya pandemi COVID-19. Untuk pertangyangan week di masing-masing week tersebut akan dimulai pada hari Selasa dan Rabu tanggal 15 Februari 2022 dan tanggal 16 Februari 2022. Nomor 5, sungguh-sungguh. Diminta kepada semua jemaat AKBP Jambi 1 agar selalu tetap menjaga kebersihan gereja dan lingkungannya. Seperti membuang sampah, agar selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di dalam gereja maupun di luar gereja. Terutama pada orang tua yang membawa anak-anak mengikuti ibadah di gereja, dapat menjaga anak-anaknya agar jangan sampai membuang sampah sembarangan sehingga mengenai halaman atau rumah tetangga di kanan dan kiri dan belakang gereja kita ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nomor 6, penambahan anggota jemaat. Sejak hari ini Minggu tanggal 30 Januari 2022 telah bertambah anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Erikson Sirait, Ibu Rotua Borunababan, yang datang atau pindah dari gereja HKBP Siraituruk, Resort Siraituruk, Distrik 4 Toba. Alamat di RT 24, Lorong Bersama, Kasang Pudak, Jambi, Wi Kumpe Pudak. Nomor 7, berita duka. Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, telah meninggal dunia Bapak Asiholan Sitompul, umur 66 tahun, suami dari Ibu Rumondang Borunenggolan, alamat Jalan Sersan Darpin, RT 04 Eka Jaya, Kota Jambi, Wik Patar 2. Acara penguburan dilaksanakan di Bonapasogit. Nomor 8, pelayanan Pendeta Resort. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Januari 2022, Pendeta Resort Bapak Pendeta Anju Saragi STH akan berangkat melayani kebaktian minggu dan memimpin rapat huria di gereja HKBP Dolok Sion Sengeti, Resort Kebun Kelapa. Kita doakan kiranya perjalanan beliau selalu dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Nomor 9, penempatan pendeta praktek. Sejak hari ini tanggal 30 Januari 2022 melalui surat penugasan pimpinan HKBP nomor 015/SP BP calon pendeta SP3 11/2021 tanggal 26 November 2021. Bapak calon pendeta Tulus Franky Sihombing STH ditugaskan menjadi petugas full-timer sebagai pendeta praktek atau LPP 3 di Gereja HKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa. Kita doakan kiranya beliau dapat melaksanakan tugas dengan baik di gereja kita. Setelah warta, kami mengundang amang calon pendeta Tulus Sihombing untuk memperkenalkan diri. Angka Rumawi 4 keuangan. Saldo kas tanggal 23 Januari tahun 2022 248.018.002 rupiah. Saldo kas tanggal 30 Januari tahun 2022 242.536.518 rupiah. Demikian warta jemaat kita di dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Upasa tamima tu amang calon pendeta Tulus Sihombing STH Laupatan Dahon Diri. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sesuai dengan dikting yang tadi dibacakan oleh Inang Sintua, saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya sesuai dengan yang tertulis di dikting, tidak ada ditambah, tidak ada yang dikurang. Nama saya Tulus Franky Sihombing. Sebelum ke HKBP Jambi 1, saya melayani pendeta praktek di HKBP Doloksion Sengeti Resort Kebun Kelapa. Sa Resort Dohita. Dan napida olah namorot nama Sian Sengeti tu kota Jambion. Jala ibu yang melahirkan saya yang paling cantik, yang saya kasihi dan saya sayangi, yaitu Buru Tampu Bulun. Mulutung adong aka Buru Tampu Bulun di son, nang aka tulang bahorasma dihita saluhutna. Dan selanjutnya terima kasih juga kepada pucuk pimpinan HKBP yang telah menempatkan saya di HKBP Jambi 1 Resort Kebun Kelapa melalui Amang Pendeta Resort di sini. Amang Pendeta Resort sebagai pimpinan jemaat di HKBP Jambi 1 dan Resort Kebun Kelapa. Dan banyak pengalaman Amang Inang yang selama ini saya dapat. Tetapi kalau kita bersama-sama di HKBP kita, HKBP Jambi 1 ini, banyak akan yang kita lakukan melalui program-program yang akan kita sepakati sesuai dengan dikting tadi. Kita akan semangat walaupun dalam masa pandemi COVID, tetapi kita tidak terpuruk, kita selalu semangat karena Tuhan selalu dan memberkati kita sampai kapanpun. Dan begitu juga terima kasih dan hubungan nama keluarga alana posisi lajang dope dison. Jadi bajakon hamuma calon pandita dison Rapmahita di HKBP Jambi 1 untuk melayani segala tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada calon pendeta bersama Mang Pendeta Resort dan Parhala Doni Huriata Rapmahita. Jala mulutung adong akan hurang boima amang inang ditegur hami asalam tudengganna asalam uli sude aka program nanaing si ulaunota di tahun 2022 ombartu tahun orientasi HKBP tahun kesehatian. Jadi sekian perkenalan dari saya, tidak pala panjang lebar.
kalaupun ada yang mau marsi tandaan, boi nama anon, mulak mar minggu, tetapi untuk tanggal 30 saya belum melayani di sini karena masih ada tugas dan tanggung jawab di HKBP Dolok Sion Sengeti. Kemungkinan di minggu yang akan datang kita sudah bisa bersama-sama melayani di HKBP Jambi 1 Resort Kebun Kelapa. Demikian perkenalan singkat saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi sekaligus memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pilihan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita membacanya secara responsorial. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak pilihan dalam hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Kita diberikan kesempatan untuk bebas memilih. Bisa bebas memilih siapa yang menjadi pasangan hidup kita. Bebas memilih mau makan apa. Kita diberikan kebebasan memilih untuk memakai pakaian yang bagaimana. Ada banyak pilihan-pilihan yang diperhadapkan pada kita untuk kita pilih. Namun ada dua hal yang dimana kita tidak bisa memilih. Adong dua nasubui hita mamilit, yaitu tentang kelahiran dan kematian. Kita tidak bisa memilih kapan kita lahir. Kalau bisa saya lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kita tidak bisa memilih di mana kita akan lahir. Seandainya kita diberikan kebebasan untuk memilih tempat di mana kita akan lahir, mungkin radang di Indonesia tapi tadi. Bolobui di Amerika, mak. Bolobui di Eropa, mak. Dan juga demikian tentang kematian. Kita tidak tahu kapan kita berakhir dari dunia ini. Kita tidak tahu bagaimana kematian kita nantinya. Bagaimana proses kita mati nantinya. Kita tidak bisa memilih. Molobuynya ada orang somati au iko songonon maju songonon. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pilihan tentang kelahiran dan kematian tidak ada di dalam tangan kita. Itu adalah otoritas Allah. Dan itulah yang kita lihat dalam nats khotbah kita pada saat ini. Di mana Nabi Yeremia, dia adalah seorang nabi besar. Yeremia artinya Tuhan adalah tinggi, Tuhan adalah luhur, Tuhan adalah hebat. Idola patani guar Yeremia.
Dan dia melayani, bekerja sebagai nabi selama kurang lebih 40 tahun. Dan pada saat panggilan sebagai nabi datang kepadanya dari Tuhan, dia masih berumur 16, kurang lebih 16 sampai dengan 18 tahun. Bajar dope. Dia dipanggil oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan. Di mana tadi kita membaca ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nungahu tadaho. Adorang sodibur tiad dope. Itu artinya bahwa Yeremia dipersiapkan oleh Tuhan. Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Hidup di tengah-tengah dunia ini. Dari sana kita dapat melihat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kelahiran kita ke tengah-tengah dunia ini bukanlah secara kebetulan. Kita harus memahami bahwa kelahiran kita ke tengah-tengah dunia ini adalah sebuah panggilan, pajuwon. Seorang kita tu tonga-tonga ni pertibuon, dan ala ni kebetulan ni. Alai ala ni sada ulaon, naikon taulahon sian debata. Yeremia telah dipersiapkan oleh Tuhan, telah dikuduskan oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk satu tujuan, untuk satu misi bagi umatnya bangsa Israel. Di mana konteks situasi bangsa Israel pada saat itu berada di dalam titik keterpurukan. Bangsa Israel pada saat itu sudah menjauh dari Tuhan. Kehidupan sosial ekonomi, kehidupan sosial politik, kehidupan mereka sudah tidak mencerminkan ketaatan kepada Tuhan lagi. Itu sebabnya Allah memilih Yeremia yang pada saat itu dia dipilih masih muda. Dan Yeremia pada awalnya menolak. Dia mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Dakku boto makatai, dang maluau makatai ninai bana. Aku tidak pandai berbicara. Ay memang isi harwana siat tubuh termalu makatai, dang adong ati. Siapa orang yang mulai lahir langsung pintar berbicara? Tidak ada. Ay na diajari do sudei. Namar siajar doi. Aku tidak pandai berbicara. Jala memang gudang do songonin waing dang maloa makatayu nang maaw madok hatay na. Alay dia kana malo makatay dang uluso makatay saya lalak makatay. Bagi orang yang pintar berbicara saya naing mana makatay terus dang adong be remna. Aku tidak pandai berbicara. Memang Yeremia mengakui kelemahannya, dia tidak pintar berbicara, tidak pandai berbicara. Namun itu adalah sebuah proses. Itu bisa dipelajari, itu bisa dilatih. Itu bisa dihasomalhon. Ujung nagabelam malomay mana makatai. Dan juga alasan Yeremia yang kedua, aku masih muda. Aku masih muda. Ada kekhawatiran bagi dia. Memang sadahal na wajar dui. Bolo didok. Posodo piau, aku masih muda. Mengapa Yeremia mengkhawatirkan kemudaannya? Karena banyak orang yang sepele. Torop halak naso manangihon hatanya kana poso. Nau poso. Pasi mesi. Dangit tu si hoi dana dopeho inna rupani. Bisa kita bayangkan Yeremia yang masih muda belia.
usia 16 sampai 18 tahun dipanggil oleh Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan, untuk menyuarakan teguran, untuk menyuarakan kritik bagi raja, bagi imam, bagi pemerintah pada saat itu. Dia sadar atas kemudahannya, dihaposoonei sadar ibana, pastian nodangadong manangihon nahudokon, pasti nanti tidak ada yang mendengarkan karena aku masih muda. Itu adalah kekhawatirannya. Namun Allah meneguhkan hati Yeremia. Janganlah katakan aku ini muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Unang marsidalian, jangan menolak, jangan ingkar. Karena dalam sejarah Alkitab kita bisa melihat cerita tentang Nabi Yunus yang lari dari suruhan, isu utusan lautusan, dan akhirnya dia masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tuhan meneguhkan hati Yeremia supaya kemanapun dia diutus, dia harus pergi tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Dia menjadi surat, dia menjadi penyampai firman. Kalau itu berisi teguran, dia harus menegur. Kalau itu berisi berkat, dia harus menyampaikan berkat. Dang ditebay-tebay, dang dihurak-kurangi. Gudang dojol manuang menyampaikan berita tidak utuh, satonga-satonga. Banyak orang saat ini menyampaikan sesuatu tidak dengan kebenaran. Banyak orang saat ini si buat tona, itebay-tebay, ihurak-kurangi, dan lain sebagainya. Namun Allah menyuruh Yeremia, apapun yang Allah sampaikan harus seperti itu yang dia sampaikan kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tugas Yeremia, di mana Yeremia memiliki tugas yang sangat berat. Dia menyerukan pertobatan, dia menyerukan kepada umat Tuhan bangsa Israel, dan bukan hanya kepada bangsa Israel tetapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Dada hola tutonga-tonga ni bangsa Israeli, kata ni debatana naing si pasahaton ni si Yeremia, alai tutonga-tonga ni aka bangso na adong di humaliang nasida. Dan tugas itu sangat berat. Tadi dikatakan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Itu menunjukkan bahwa tugas yang disampaikan oleh Allah kepada Yeremia adalah tugas untuk menciptakan sesuatu hal yang baru, untuk menciptakan suasana kehidupan yang baru. Mabuan hai baruon ido ulaon na pinasaha ni debata tu si Yeremia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan nats ini kepada kita saat ini? Yang pertama yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini adalah panggilan. Allah memanggil dan mengutus Yeremia.
untuk sebuah tugas dan tanggung jawab. Kita juga saat ini dipanggil terjodoh kita, dan panggilan kita berbeda-beda. Ada yang terpanggil menjadi pendeta, ada yang terpanggil menjadi sintua, ada yang terpanggil menjadi perhalado partohonan dan non partohonan, ada yang terpanggil menjadi polisi, menjadi guru, dan berbagai macam profesi. Itu adalah panggilan sesuai dengan nama kita. Adong do pajuun ima guartai, si A, si B, si C, si D, dan lain-lain. Itu adalah panggilan. Ketika nama kita disebut, itu adalah sebuah panggilan. Pajuun di. Dan ketika nama kita itu disebut, kita harus ingat bahwa kita dipanggil ke tengah-tengah dunia ini untuk sebuah tugas dan tanggung jawab. Dia ke persikola, bolo dijaha absen, guru menyebut namanya, itu adalah sebuah panggilan bahwa dia pada saat itu adalah sebagai seorang murid yang harus belajar. Pajudi. Ketika nama kita dipanggil di tengah-tengah dunia ini, kita harus sadar kita masih memiliki tugas. Dan ada nanti panggilan yang terakhir, yaitu dipanggil ke sisi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, profesi kita saat ini adalah sebuah panggilan. Oleh sebab itu, mari kita hadapi, mari kita tunaikan tugas panggilan itu tanpa mengeluh, tanpa khawatir, tanpa rasa takut, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan membimbing kita. Dia mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan, maka lakukan itu dengan sebaik mungkin. Ulahumma ulaun parsurun na pinasaha ni debatatuhu marhite-hite holong niroha. Itulah topik minggu kita, dipanggil untuk mengasihi. Apapun pekerjaan kita saat ini, mari kita mengasihi. Dia pe ulaut tanwaing naing maguk holong. Jika hati kita penuh dengan kasih, maka kata-kata kita akan penuh dengan motivasi. Namun jika hati kita penuh dengan kebencian, maka kata-kata kita akan penuh dengan provokasi. Oleh karena itu, perhatikan hati kita sebelum kita mengeluarkan kata-kata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah tadi yang disebut dengan yang kita baca tadi di epistel, jika aku tidak memiliki kasih, aku tidak berguna. Molo so adong holong dia udang marlapatan nau. Kita dipanggil untuk melakukan kasih, supaya hidup kita bermakna, supaya hidup kita marlapatan di dalam kehidupan yang sementara ini. Yang kedua yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Tugas dan tanggung jawab kita menciptakan suasana yang baru, menciptakan satu situasi yang baru. Situasi di mana Tuhan berkenan. Tadi kepada Yeremia dikatakan mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, membangun dan menanam. Itu adalah sebuah kondisi kehidupan yang baru. Dan pada saat ini kita diajak untuk memperbaharui, untuk memperbaiki padenggaton ngulu nasalilingon yang mungkin banyak kesalahan, yang mungkin banyak kekurangan,
yang mungkin banyak yang tidak baik. Kita dipanggil melalui nats ini untuk menegur mana yang salah. Ay ngamabir nuaing jolma mamicang, ngamabir nuaing jolma menegur, ngamabir nuaing jolma menasehati. Ay boloni nasehatan non itur sulpa alusna anak muatur iturin non. Ay ngagudang nuaing songoni kan. Ketika ditegur, ay markaca joho iturin namin na diteguri. Banyak saat ini yang tidak mampu lagi menerima teguran, menerima nasihat. Dan kembali menyerang sang penasehat, sang penegur. Ay bolo diteguran non, sotong yalui ba, sotong idangguri ba. Hidup benda utabodo menegur akka perhalado. Apalagi mamicang akka pangulani hurian na tabuan. Ay molo dipicang polisi sotong itakkapi ba. Molo dipicang anak ni halakas sotong idangguri ba. Molo dipicang amat tani ba sotong disonggaki iba. Atong isi nama hapuasan ni nadirohaw to ma tu pangulani hurian ma. Ay tangyak ko don non iba. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, yang ketiga yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini adalah utusan, diutus. Bukan hanya dipanggil tetapi juga diutus. Kita diutus ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesemrautan saat ini. Apapun profesi kita seperti yang saya katakan tadi, mari melakukan tindakan kasih. Naing madibohali holok kita mangulahoni asa disima mian asini rohani debata. Dan ini sudah nyata kita lihat dalam kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk merobohkan benteng keegoisan manusia. Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menghancurkan kemunafikan manusia. Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk membangun sebuah peradaban yang penuh dengan kasih, di mana Allah berkenan seperti rencana Tuhan dalam penciptaan manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan kita saat ini, mari kita kembali mulak mahita tusakap ni debata na marsuru au marsuru hamu marsuru hita mangulu nuaing dihasianganon laho masih haholongan laho mangulahon ulaon pajoni ima papatarhon holong ni debata dada holat tu sesama sahuria alai tu sadok aka natinopani debata. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang menyapa kami dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami melalui firman-Mu membawa kasih ke tengah-tengah dunia ini. Karena kami sadar tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai utusan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini banyak mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Dan bagi jemaat Tuhan yang menghadapi berbagai macam persoalan hidup, ekonomi, kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini mengalami duka atas kematian keluarga
yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan meneguhkan iman mereka. Oma Tuhan nama ngapuli nasida, patuguhon haporsionna. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat saudara kami yang akan menghadapi ujian dan juga menghadapi sakit penyakit apapun yang dihadapi oleh jemaat kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memperlengkapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan, buat jemaat Tuhan yang beruntung, buat jemaat Tuhan yang bersuka cita menikmati berkat Tuhan, kiranya Tuhan semakin memberkati mereka. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang. Kiranya Tuhan selalu hadir di dalam sukacita mereka, supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Banyak kesalahan, banyak dosa, banyak pelanggaran yang telah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak untuk meminta di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita menyampaikan persembahan dan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 692 ayat 1 dan selanjutnya. Janganlah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.